Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Indrion Umbulatinuga dengan NBI 1462400037. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan UAS pemrograman perangkat lunak, yaitu untuk soalnya di sini disuruh untuk membuat menu file pembelian dan juga menu file customer. Ini untuk contoh outputnya, untuk file pembelian, dan juga contoh output untuk customer. Untuk programnya seperti ini, yaitu yang pertama ada baris import, yaitu import OS. Ini digunakan untuk menyimpan modul OS supaya kita bisa memakai fungsi-fungsi sistem operasi, contohnya OS, path, exit, yang digunakan untuk mengecek apakah file ada atau tidak. Lalu yang berikut ada deklarasi nama file. Di sini saya menentukan nama file yang digunakan untuk menyimpan data pembelian, yaitu pembelian txt, dan data customer txt. Lalu yang berikut ada fungsi untuk pembelian, yaitu def masukkan pembelian. Di sini berfungsi untuk meminta user memasukkan nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan juga harga. Kemudian simpan sama dengan input, simpan Y atau N. Jika Y berarti membuka file pembelian txt. Lalu yang berikut ada with open file pembelian A as F. Arti mode A yaitu menambahkan data di akhir file. Artinya jika file sudah ada, data baru akan ditambahkan di bawah data lama dan file lama tidak akan dihapus. Lalu ada fwrite, f no KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Di sini berfungsi untuk menulis teks ke dalam file. F di sini adalah objek yang sudah dibuka sebelumnya dengan open. Apapun yang kita tulis di dalam write akan langsung masuk ke file. Kalau tidak, tampilkan pesan data tidak disimpan. Lanjut, yang berikut ada fungsi fungsi tampilkan pembelian, yaitu yang pertama ada if not os path exit dalam kurung file pembelian. Ini digunakan untuk mengecek apakah file atau folder dengan nama tertentu ada. Jika file tidak ada, program kasih pesan ke user bahwa file pembelian belum tersedia, atau file pembelian belum ada. Kemudian return di sini berfungsi untuk menghentikan eksekusi fungsi saat itu juga, sehingga program tidak lanjut. Untuk fungsi return di sini. Lalu berikut ada print, no KTP, merek, tipe, tahun, dan harga. Kemudian print sama dengan kali 40. Artinya di sini untuk mengulang karakter sebanyak 40 kali. Kemudian yang berikut ada with open
file pembelian R as F. Artinya membuka file pembelian, nama filenya adalah pembelian txt dalam mode R, yaitu read, membaca. As adalah cara aman untuk membuka file di Python. Kemudian F adalah variabel file holder yang digunakan untuk membaca isi file. Lalu yang berikut ada for line in F. Artinya membaca setiap baris dalam file secara berulang atau loop. Variabel line ini akan berisi satu baris teks setiap iterasi. Lalu yang berikut ada data sama dengan line strip split. Artinya line strip menghapus spasi kosong dari karakter new line di awal dan akhir baris. Untuk split digunakan untuk memisahkan string menjadi list berdasarkan tanda koma, yang dalam kurung tanda koma ini. Lalu yang berikut ada print sama dengan T, yaitu join data. Artinya T join data ini untuk menyatukan list data jadi satu string setiap elemen dipisahkan oleh tab T. Tujuannya supaya saat ditampilkan kolom 2 tapi berjajar. Kemudian yang berikut ada def masukkan customer. Baris ini mendefinisikan fungsi bernama masukkan customer. Kata kunci def digunakan untuk mendeklarasikan fungsi baru. Kemudian tanda buka kurung tutup kurung menunjukkan bahwa fungsi ini tidak memiliki parameter, yaitu semua input diambil langsung dari pengguna saat dijalankan. Lalu yang berikut no KTP sama dengan input no KTP, yaitu fungsi input akan menampilkan teks nomor KTP di layar lalu menunggu pengguna mengetik. Hasil input selalu berupa string. Kemudian nama sama seperti sebelumnya, meminta nama customer disimpan di variabel nama. Input ditangkap dalam bentuk string. Lalu alamat customer disimpan di variabel alamat. Kemudian kelamin sama dengan input dalam kurung kelamin laki-laki atau perempuan. Untuk user diminta mengetik L sama dengan laki-laki atau P sama dengan perempuan, disimpan di variabel kelamin. Tidak ada validasi di sini, jadi user bisa saja mengetik sembarangan kalau mau, bisa ditambah validasi nanti. Setelah semua data dimasukkan, disimpan sama dengan input, simpan Y atau N. User diminta jawab Y, yes atau N, no. Hasil input disimpan ke variabel simpan. Lalu ada if simpan upper dalam kurung sama dengan Y. Nah, ini digunakan supaya input
dari user tidak case sensitif, misalnya Y atau Y besar, Y kecil akan diubah ke huruf besar. Jika sama dengan Y, maka masuk ke blok if untuk menyimpan data. Kemudian yang berikut ada with open file customer ketik 2a as f. Baris ini membuka file untuk menyimpan data customer, yaitu file customer adalah nama file yang sudah didefinisikan di luar fungsi, biasanya customer txt. Lalu mode A berarti append, artinya data baru akan ditambah di akhir file tanpa menghapus data lama. Dengan white, file ini akan tertutup otomatis setelah keluar dari blok, lebih aman daripada pakai F. Open dalam kurung, buka kurung tutup kurung manual. Kemudian ada yang berikut F write, F nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Untuk menggunakan format string, F string, agar bisa langsung menyisipkan nilai variabel. Data ditulis dalam format nomor KTP, nama, alamat, dan juga kelamin, dipisahkan dengan koma. Terus N ini berarti baris baru, supaya setiap customer disimpan di baris tersendiri. Lalu yang berikut ada print, data customer berhasil disimpan. Ya, ini untuk menampilkan pesan ke layar bahwa data berhasil disimpan. Lalu ada else, print data tidak disimpan. Ini akan tampil pesan bahwa data tidak disimpan dan file tidak diubah sama sekali. Lanjut, kemudian yang berikut ada def tampilkan customer. Ini untuk mendefinisikan fungsi bernama tampilkan customer, yaitu kata kunci def digunakan untuk membuat fungsi baru, dan tanda buka kurung tutup kurung menunjukkan tidak ada parameter, artinya semua data diambil langsung di dalam fungsi. Lalu yang berikut ada if not os path exit dalam kurung file customer. Untuk os path exit ini bertujuan akan mengembalikan true jika ada dan false jika tidak ada. Karena pakai not, maka kondisi ini akan benar jika file tidak ada. Kemudian fungsinya os ini harus sudah diimpor sebelumnya, biasanya dengan impor os, yaitu ya baris paling pertama tadi. Lanjut, yang berikut ada print dalam kurung file customer belum ada. Jika file tidak ada, tampilkan file customer belum ada. Artinya memberitahu user supaya tidak bingung kenapa data tidak bisa ditampilkan. Kemudian retur, kata kunci retur di sini biasanya dipakai tanpa nilai, artinya langsung keluar dari fungsi, tidak lanjut lagi ke baris bawah. Kemudian ada print nomor KTP, nama, alamat, dan kelamin. Di sini menggunakan garis miring T, yaitu tab, supaya setiap kolom sejajar. Teks yang ditampilkan nomor KTP, nama, dan alamat kelamin itu akan sejajar jika memakai tab T tadi ini.
Lalu yang berikut ada print dalam kurung sama dengan kali 40, yaitu untuk operator kali pada string berarti mengulangi string. Jadi sama dengan kali 40 akan membuat string mengulangi sama dengan sebanyak 40 karakter. Lalu yang berikut ada with open file customer r as f, yaitu file customer adalah nama file, lalu mode R berarti read atau membaca. Kemudian with memastikan file akan tertutup otomatis saat selesai, jadi lebih aman. Kemudian variabel line akan berisi satu baris teks pada setiap iterasi loop. Ini digunakan supaya kita bisa menampilkan data customer. Lalu yang berikut, data sama dengan line strip, buka kurung, tutup kurung, titik slip, dalam kurung koma. Untuk line strip ini akan menghapus spasi putih dan new line sama dengan garis miring N di awal atau akhir baris. Kemudian split dalam kurung koma akan memecah string menjadi list berdasarkan tanda koma sebagai pemisah. Lalu yang berikut ada print dalam kurung garis miring P, join dalam kurung data. Untuk garis miring T join data ini akan menggabungkan list data menjadi satu string dengan tab T sebagai pemisah. Lanjut, yang berikut ada def hapus customer. Di sini untuk mendefinisikan fungsi dengan nama hapus customer, yaitu kata kunci def digunakan untuk membuat fungsi baru. Kemudian buka kurung tutup kurung tidak punya parameter, semua input langsung diminta di dalam fungsi. Yang berikut ada no KTP cari sama dengan input masukkan nomor KTP yang akan dihapus. Di sini bertujuan untuk meminta input dari user berupa nomor KTP yang ingin dihapus. Lalu hasil input disimpan di variabel nomor KTP yang dicari. Kayak misalnya user mengetik 12345, maka nomor KTP akan mencari yang berisi 12345. Kemudian yang berikut ada if not host path exit dalam kurung file customer. Untuk mengecek apakah file customer tidak ada, fungsi host path exit ini akan mengembalikan true jika file ada. Lalu not digunakan agar kondisi benar jika file tidak ada. Kemudian print file customer belum ada, bertujuan untuk menampilkan pesan ke user jika file belum ada supaya user tahu data tidak bisa dihapus. Kemudian ada return di sini untuk menghentikan fungsi jika file tidak ada, artinya tidak melanjutkan ke proses membaca atau menulis file. Kemudian ada lines baru sama dengan kurung kurawal, yaitu membuat list kosong untuk menyimpan baris-baris data customer
yang tidak dihapus. Artinya list ini akan diisi baris data lama yang tidak cocok dengan nomor KTP yang dicari. Kemudian ada wide open file customer R as F untuk membuka file customer untuk dibaca. File customer ini biasanya berisi nama file, contoh customer txt. Lalu R, mode R artinya read, membaca. Lalu yang berikut ada lines sama dengan F, read lines, membaca semua baris dalam file, hasilnya berupa list of string. Artinya setiap elemen list adalah satu baris termasuk karakter new line. Lalu yang berikut ada for line in lines, untuk melakukan loop memproses setiap baris data customer. Artinya variabel line berisi satu baris data di setiap iterasi. Lalu yang berikut ada if line start with nomor KTP cari plus koma, untuk mengecek apakah baris diawali dengan nomor KTP plus tanda koma. Misalnya nomor KTP-nya 12345, maka akan dicek apakah baris dimulai dengan 12345 plus koma. Ini penting supaya tidak salah hapus, karena nomor KTP selalu di bagian awal. Lalu yang berikut ada continue. Jika kondisi benar, baris sesuai nomor KTP, maka continue ini akan melewatkan baris ini. Artinya baris ini tidak dimasukkan ke list baru sehingga akan terhapus. Lalu yang berikut ada lines baru append dalam kurung line. Jika baris tidak cocok dengan nomor KTP, maka tambahkan ke lines baru, sehingga data customer yang lain tetap disimpan. Lalu yang berikut ada with open file customer W as F. Setelah selesai ya memfilter data, buka file lagi dalam mode W. Mode W artinya write atau menulis, dan akan menghapus semua isi file lama terlebih dahulu. Jadi file akan diisi ulang dengan data baru atau data customer yang tersisa. Kemudian ada F write lines atau lines baru, menulis semua baris dalam list atau lines baru ke file. Fungsi write lines ini bisa langsung menulis list of string, yaitu setiap elemen list sudah mengandung garis miring n di ujung, jadi tidak perlu ditambah lagi. Kemudian yang berikut ada print dalam kurung data berhasil dihapus jika ditemukan. Artinya untuk menampilkan pesan ke user bahwa data sudah dihapus jika memang ditemukan. Jika nomor KTP tidak ada di file tetap ditulis ulang dengan data yang sama atau tidak ada yang dihapus. Lalu pesan ini ditampilkan agar user tahu proses sudah selesai. Lanjut, yang berikut ada
def cari customer, sama seperti yang sebelumnya, mendefinisikan fungsi bernama cari customer dengan kata kunci def yang digunakan untuk membuat fungsi baru. Artinya tidak punya parameter, semua input akan diminta langsung di dalam fungsi. Kemudian yang berikut, no KTP cari sama dengan input masukkan nomor KTP, yaitu untuk meminta input nomor KTP yang ingin dicari dari user. Kemudian nilai input disimpan dalam variabel nomor KTP yang dicari. Artinya input selalu bertipe string. Lalu yang berikut ada if not os path exit dalam kurung file customer. Nah, untuk mengecek apakah file data customer tidak ada. Fungsi dari os path exit ini akan mengembalikan true jika file ada dan false jika file tidak ada. Note ini digunakan untuk kondisi ini benar jika file memang tidak ada. Lalu ada print dalam kurung file customer belum ada. Ini untuk menampilkan pesan ke layar jika file belum dibuat, sehingga user tahu kenapa data tidak bisa dicari. Kemudian ada return untuk menghentikan fungsi. Artinya tidak lanjut ke baris berikutnya jika file tidak tersedia. Lalu with open file customer r as f untuk membuka file customer dalam mode read atau membaca. File customer ini biasanya nama file seperti customer.txt. Dengan with file akan otomatis ditutup setelah keluar dari blok. Lanjut, yang berikut ada for line in f, yaitu loop yang membaca file baris per baris. Variabel line ini berisi satu baris data setiap iterasi. Lalu yang berikut ada data sama dengan line strip buka kurung tutup kurung titik split dalam kurung koma untuk memproses setiap baris. Line strip dalam line strip buka kurung tutup kurung ini bertujuan untuk menghapus spasi putih dan karakter new line garis miring n di awal dan di akhir. Lalu split ini untuk memecah string menjadi list berdasarkan koma. Lalu yang berikut ada if data 0 sama dengan nomor KTP cari. Untuk mengecek apakah nomor KTP ada pada data sama dengan nomor KTP yang dicari. Data 0 di sini adalah nomor KTP yang diambil dari baris file. Jika cocok, maka data customer tersebut ditemukan. Lalu yang berikut ada print data berhasil ditemukan untuk menampilkan pesan ke layar bahwa data customer berhasil ditemukan. Lalu yang berikut ada print koma join data untuk menampilkan seluruh data customer yang ditemukan dalam format yang rapi. Fungsi koma join data ini akan menggabungkan semua elemen list data menjadi string dipisahkan dengan koma dan spasi. Lalu return
Setelah data ditemukan dan ditampilkan, fungsi langsung dihentikan. Tidak perlu melanjutkan loop karena sudah ditemukan. Lalu yang berikut ada print data tidak ditemukan. Artinya jika loop selesai tanpa menemukan data yang cocok atau tidak pernah masuk kondisi if data nol tadi ini, maka tampilkan pesan data tidak ditemukan, yang artinya nomor KTP yang dicari tidak ada dalam file. Lanjut, yang berikut ada def cari pembelian customer. Sama seperti sebelumnya, untuk mendefinisikan fungsi dengan nama cari pembelian customer, yaitu kata kunci def digunakan untuk mendefinisikan fungsi baru. Yang berikut ada nomor KTP cari sama dengan input masukkan nomor KTP, bertujuan untuk meminta nomor KTP dari user yang akan digunakan untuk mencari data customer. Nilainya disimpan dalam variabel nomor KTP cari. Inputannya bertipe string. Kemudian yang berikut ada if not os path exit file customer or not as path exit file pembelian, untuk mengecek apakah file customer atau file pembelian tidak ada, di mana fungsi os path exit ini akan mengembalikan true jika file tidak ada. Lalu not digunakan supaya kondisi benar jika file tidak ada. Jika salah satu file tidak ada, maka proses pencarian tidak bisa dijalankan atau dilanjutkan. Kemudian ada print file belum lengkap, untuk menampilkan pesan ke user bahwa file customer atau pembelian belum tersedia. Kemudian return untuk menghentikan fungsi jika file tidak lengkap, tidak lanjut ke proses atau membuka file artinya. Lalu yang berikut ada data customer sama dengan none. Untuk membuat variabel data customer dan memberi nilai awal none atau kosong. Arti dari none itu atau kosong, di mana nantinya akan diisi data jika ditemukan, lalu menjadi indikator apakah customer ditemukan atau tidak. Lalu yang berikut ada with open file customer r as f, untuk membuka file customer dalam mode read atau membaca, untuk dibaca. File customer ini biasanya nama file seperti customer txt. Dengan with, file ini akan tertutup otomatis setelah keluar dari blok. Lalu yang berikut ada for line in f, loop untuk membuka file baris demi baris, yaitu variabel line berisi satu baris data setiap iterasi. Lalu yang berikut ada data sama dengan line titik strip buka kurung tutup kurung titik split dalam kurung koma, untuk memproses baris data, di mana line strip ini untuk menghapus spasi putih dan new line di awal dan akhir. Sedangkan arti dari split
split dalam kurung koma untuk memecah string menjadi list berdasarkan koma. Lalu yang berikut ada if data 0 sama dengan no KTP dicari. Untuk mengecek apakah nomor KTP pada data sama dengan nomor KTP yang dicari. Data 0 adalah nomor KTP yang tersimpan di file customer. Lalu yang berikut ada data customer sama dengan data. Artinya jika cocok, simpan data customer ke variabel data customer. Seluruh list data disimpan dalam nomor KTP, nama, alamat, dan kalami. Kemudian yang berikut ada break untuk keluar dari loop karena data customer sudah ditemukan. Artinya tidak perlu memproses baris berikutnya. Kemudian ada if data customer is known, bertujuan untuk mengecek apakah tidak ditemukan customer, yaitu data customer ini masih known, berarti tidak pernah masuk ke if data 0 sama dengan nomor KTP dicari, berarti tidak pernah masuk ke sini. Lalu yang berikut ada print customer tidak ditemukan, bertujuan untuk menampilkan pesan jika customer tidak ditemukan di file. Lalu return. Lanjut yang berikut ada def cari pembelian customer. Sama seperti sebelumnya, untuk mendefinisikan fungsi dengan nama cari pembelian customer, yaitu kata kunci def digunakan untuk mendefinisikan fungsi baru. Yang berikut ada nomor KTP cari sama dengan input masukkan nomor KTP, bertujuan untuk meminta nomor KTP dari user yang akan digunakan untuk mencari data customer. Nilainya disimpan dalam variabel nomor KTP cari. Inputannya bertipe string. Kemudian yang berikut ada if not os path exit file customer or not as path exit file pembelian, untuk mengecek apakah file customer atau file pembelian tidak ada, di mana fungsi os path exit ini akan mengembalikan true jika file tidak ada. Lalu not digunakan supaya kondisi benar jika file tidak ada. Jika salah satu file tidak ada, maka proses pencarian tidak bisa dijalankan atau dilanjutkan. Kemudian ada print file belum lengkap, untuk menampilkan pesan ke user bahwa file customer atau pembelian belum tersedia. Kemudian return untuk menghentikan fungsi jika file tidak lengkap, tidak lanjut ke proses atau membuka file artinya. Lalu yang berikut ada data customer sama dengan none. Untuk membuat variabel data customer dan memberi nilai awal none atau kosong. Arti dari none itu atau kosong, di mana nantinya akan diisi data jika ditemukan, lalu menjadi indikator apakah customer ditemukan atau tidak.
Lalu yang berikut ada with open file customer r as f, untuk membuka file customer dalam mode read atau membaca, untuk dibaca. File customer ini biasanya nama file seperti customer txt. Dengan with, file ini akan tertutup otomatis setelah keluar dari blok. Lalu yang berikut ada for line in f, loop untuk membuka file baris demi baris, yaitu variabel line berisi satu baris, data setiap iterasi. Lalu yang berikut ada data sama dengan line titik strip buka kurung tutup kurung titik split dalam kurung koma untuk memproses baris data, di mana line strip ini untuk menghapus spasi putih dan new line di awal dan akhir. Sedangkan arti dari split dalam kurung koma untuk memecah string menjadi list berdasarkan koma. Lalu yang berikut ada if data 0 sama dengan no KTP dicari, untuk mengecek apakah nomor KTP pada data sama dengan nomor KTP yang dicari. Data 0 adalah nomor KTP yang tersimpan di file customer. Lalu yang berikut ada data customer sama dengan data. Artinya jika cocok, simpan data customer ke variabel data customer. Seluruh list data disimpan dalam nomor KTP, nama, alamat, dan kalami. Kemudian yang berikut ada break untuk keluar dari loop karena data customer sudah ditemukan. Artinya tidak perlu memproses baris berikutnya. Kemudian ada if data customer is known, bertujuan untuk mengecek apakah tidak ditemukan customer, yaitu data customer ini masih known, berarti tidak pernah masuk ke if data 0 sama dengan nomor KTP dicari, berarti tidak pernah masuk ke sini. Lalu yang berikut ada print customer tidak ditemukan, bertujuan untuk menampilkan pesan jika customer tidak ditemukan di file. Kemudian yang berikut ada return, yaitu untuk menghentikan fungsi jika data customer tidak ditemukan, supaya tidak lanjut ke pencarian pembelian. Lalu yang berikut ada data pembelian sama dengan none, untuk membuat variabel data pembelian dengan nilai awal none. Ini akan digunakan untuk menyimpan data pembelian jika ditemukan. Kemudian yang berikut ada with open sama dalam kurung file pembelian r as f. Di sini bertujuan untuk membuka file pembelian dalam mode read untuk dibaca, di mana file pembelian ini biasanya nama file seperti pembelian txt. Kemudian yang berikut ada for line in f, loop membuka file pembelian baris demi baris, di mana variabel line ini berisi satu baris data pembelian setiap iterasi. Kemudian yang berikut data sama dengan line strip buka kurung tutup kurung titik split dalam kurung koma untuk memproses baris data
pembelian, yaitu untuk line strip, buka kurung, tutup kurung, bertujuan untuk menghapus spasi putih dan new line. Kemudian untuk fungsi dari split dalam kurung koma, untuk memecah string menjadi list berdasarkan koma. Lalu yang berikut ada if data 0 sama dengan data customer 1. Bertujuan untuk mengecek apakah nama di data pembelian sama dengan nama data customer, di mana data 0 ini adalah nama dari file pembelian. Kemudian data customer adalah nama dari data customer yang sudah ditemukan sebelumnya. Lalu yang berikut ada data pembelian sama dengan data. Artinya, jika cocok, simpan data pembelian ke variabel data pembelian. Kemudian yang berikut ada break. Nah, di sini untuk breaknya bertujuan untuk keluar dari loop karena data pembelian sudah ditemukan. Lalu yang berikut ada if data pembelian is known. Bertujuan untuk mengecek apakah data pembelian tidak ditemukan. Di mana jika data pembelian masih known, berarti tidak ada pembelian yang cocok dengan nama customer. Kemudian yang berikut ada print dalam kurung pembelian tidak ditemukan. Nah, ini akan menampilkan pesan bahwa data pembelian tidak ditemukan. Lalu return untuk menghentikan fungsi jika tidak ada pembelian. Artinya tidak lanjut ke bagian print detail. Lalu ada print F nomor KTP sama dengan titik 2 kurung kurawal data customer 0. Artinya untuk menampilkan nomor customer yang ditemukan. Kemudian yang berikut untuk file customer, yang berikut untuk alamat, yang berikut untuk merek, lalu yang berikut untuk tipe, kemudian untuk tahun, kemudian untuk harga. Kemudian lanjut yang berikut ada dev menu pembelian, sama seperti sebelumnya, untuk mendefinisikan fungsi yang bernama menu pembelian, di mana kata kunci dev digunakan untuk mendefinisikan fungsi baru. Artinya tidak memiliki parameter, semua logik atau input ditangani di dalam fungsi. Kemudian yang berikut file true, untuk membuat loop tak terbatas. File true ini artinya perulangan akan terus berjalan selamanya, kecuali ada perintah break. Digunakan supaya menu bisa muncul berulang kali sampai user memilih keluar. Lalu ada print menu pembelian. Artinya untuk menampilkan judul menu pembelian di layar. Untuk memberitahu user bahwa sekarang sedang di menu pembelian. Yang pertama ada print 1, masukkan data pembelian. Untuk menampilkan opsi menu nomor 1, yaitu masukkan data pembelian, di mana user memilih ini jika ingin menambah data pembelian. Kemudian yang berikut ada print 2, tampilkan semua data pembelian. Untuk menampilkan opsi menu nomor 2, yaitu tampilkan semua data pembelian. Artinya user memilih ini untuk melihat semua data pembelian yang sudah disimpan di file.
Lalu yang berikut ada print 3 kembali. Untuk menampilkan opsi menu nomor 3 yaitu kembali. Nah, jika dipilih user akan keluar dari menu pembelian dan kembali ke menu sebelumnya. Biasanya menu utama yaitu menu pembelian. Lalu yang berikut ada pilihan sama dengan input pilih. Di sini untuk meminta input pilihan menu dari user, di mana input disimpan ke variabel pilihan. Dan tipe data selalu string, karena input mengembalikan string. Kemudian yang berikut ada if pilihan sama dengan 1, yaitu masukkan pembelian. If pilihan sama dengan 1 untuk mengecek apakah user memilih nomor 1, yaitu string 1, dibandingkan dengan variabel pilihan. Kalau sama, berarti user ingin memasukkan data pembelian. Untuk yang berikut ada masukkan pembelian, buka kurung, tutup kurung, ya, untuk menjalankan fungsi masukkan pembelian. Dan fungsi ini akan menangani input data pembelian baru, biasanya menyimpan ke file pembelian txt. Lalu yang berikut ada elif pilihan sama dengan 2, untuk mengecek apakah user memilih menu nomor 2. Dan kalau benar, berarti user ingin melihat semua data pembelian. Kemudian ada tampilkan pembelian, buka kurung, tutup kurung, artinya untuk menjalankan fungsi tampilkan pembelian. Fungsi ini akan membuka file pembelian dan membaca semua data yang ditampilkan ke layar. Lalu yang berikut elif pilihan sama dengan 3, untuk mengecek apakah user memilih menu nomor 3, yaitu menu nomor 3 tadi adalah kembali. Dan kalau benar, berarti user ingin keluar dari menu pembelian. Lalu yang berikut ada break, untuk keluar dari loop. Dan setelah break, program akan keluar dari fungsi menu pembelian dan melanjutkan ke kode setelah fungsi dipanggil. Lalu yang berikut ada else. Bagian ini untuk menangani semua input selain 1, 2, dan 3. Artinya, jika user salah ketik atau memasukkan angka atau karakter yang tidak sesuai. Dan yang berikut ada print sama dengan pilihan salah. Untuk menampilkan pesan ke layar, pilihannya salah. Artinya, memberitahu user bahwa input tidak valid, lalu akan kembali menampilkan menu lagi. Lanjut, yang berikut ada def menu customer. Sama seperti sebelumnya, untuk mendefinisikan fungsi yang bernama menu customer, di mana kata kunci def digunakan untuk mendeklarasikan fungsi baru. Artinya tidak memiliki parameter dan semua interaksi langsung di dalam fungsi. Kemudian yang berikut ada while true, untuk membuat perulangan tak terbatas. While true ini akan selalu berjalan kecuali dihentikan dengan break, di mana digunakan agar menu customer muncul berulang kali sampai user memilih keluar. Kemudian yang berikut ada print menu customer. Di sini bertujuan untuk menampilkan judul menu customer, supaya user tahu sedang berada di menu customer.
Kemudian yang berikut ada print, yaitu 1, masukkan data customer. Untuk menampilkan pilihan menu nomor 1, yaitu masukkan data customer. Kemudian yang berikut ada print 2, tampilkan semua data customer. Untuk menampilkan pilihan menu nomor 2, yaitu tampilkan semua data customer. Untuk melihat seluruh data customer yang sudah disimpan. Kemudian yang berikut print 3, hapus data customer. Menampilkan pilihan menu nomor 3, hapus data customer. Bertujuan untuk menghapus data customer berdasarkan nomor KTP. Lalu yang berikut print 4, cari customer sesuai nomor KTP. Menampilkan pilihan menu customer 4, cari customer sesuai nomor KTP. Bertujuan untuk mencari data customer secara spesifik berdasarkan nomor KTP. Lalu yang berikut print 5, cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Menampilkan pilihan menu nomor 5, yaitu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Bertujuan untuk menampilkan data pembelian dari customer tertentu, dicari menggunakan nomor KTP. Lalu yang berikut print 6, kembali. Untuk menampilkan pilihan menu nomor 6, yaitu kembali. Artinya jika dipilih akan keluar dari menu customer, biasanya kembali ke menu utama, yaitu menu customer. Kemudian yang berikut ada pilihan sama dengan input dalam kurung pilih. Untuk meminta input pilihan menu dari user, disimpan ke variabel pilihan. Tipe data ini selalu bertipe string karena hasil dari input. Lalu yang berikut if pilihan sama dengan 1. Ini untuk mengecek apakah user memilih opsi 1. Jika ya, maka user ingin menemukan data customer baru. Lalu yang berikut masukkan customer. Untuk memanggil fungsi memakai customer, fungsi ini akan meminta input data nomor KTP, nama, alamat, kelamin, lalu menyimpannya ke file. Kemudian yang berikut ada elif pilihan sama dengan 2. Untuk mengecek apakah user memilih opsi 2. Jika ya, maka user ingin menampilkan semua data customer. Kemudian tampilkan customer. Untuk memanggil fungsi tampilkan customer, fungsi ini membaca file customer lalu menampilkan data ke layar. Kemudian elif pilihan 3 untuk mengecek apakah user memilih opsi 3. Jika ya, maka user ingin menghapus data customer. Kemudian hapus customer. Untuk memanggil fungsi hapus customer, fungsi ini akan meminta nomor KTP lalu menghapus data customer yang sesuai di file. Kemudian yang berikut ada elif pilihan 4. Untuk mengecek apakah user memilih opsi 4. Jika ya, maka user ingin mencari customer berdasarkan KTP. Lalu cari customer. Untuk memanggil fungsi cari customer ini, fungsi ini akan membaca file, mencari data customer yang cocok dengan nomor KTP,
yang dimasukkan lalu menampilkannya di layar. Kemudian yang berikut ada elif pilihan 5 untuk mengecek apakah user memilih opsi 5. Jika ya, maka user ingin mencari data pembelian customer berdasarkan nomor KTP. Lalu cari pembelian customer. Untuk memanggil fungsi cari pembelian customer ini, fungsi ini pertama-tama mencari data customer berdasarkan nomor KTP, lalu mencari data pembelian berdasarkan nama customer, kemudian menampilkan kedua datanya. Lalu yang berikut ada elif pilihan 6 untuk mengecek apakah user memilih opsi 6. Jika ya, berarti user ingin keluar dari menu customer. Kemudian ada break untuk menghentikan perulangan while true. Setelah break, program keluar dari fungsi menu customer dan kembali ke menu sebelumnya. Biasanya menu utama. Lalu yang berikut ada else untuk menangani input selain 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Artinya, user mengetik pilihan yang tidak valid. Kemudian ada print pilihan salah. Untuk menampilkan pesan pilihan salah, artinya memberitahu user bahwa info tidak valid, lalu menu akan muncul lagi. Ini untuk penjelasan dev menu customer. Hampir sama dengan sebelumnya. Lanjut, yang terakhir ada dev main menu. Sama seperti sebelumnya untuk mendefinisikan fungsi dengan nama main menu, di mana kata kunci dev digunakan untuk membuat fungsi baru. Artinya tidak memiliki parameter, semua interaksi dilakukan berlangsung di dalam fungsi. Yang berikut ada while true untuk membuat loop tak terbatas. While true berarti perulangan akan terus berjalan tanpa henti, kecuali dihentikan dengan break. Dan digunakan agar menu utama muncul berulang kali sampai user memilih keluar. Kemudian yang berikut ada print menu utama untuk menampilkan judul menu utama di layar. Artinya memberitahu user bahwa ini adalah menu utama program. Kemudian yang berikut ada print 1 menu pembelian untuk menampilkan opsi menu nomor 1, yaitu menu pembelian. Jika dipilih akan masuk ke submenu pembelian untuk input dan tampil data pembelian. Lalu yang berikut ada print 2 menu customer untuk menampilkan opsi menu nomor 2, yaitu menu customer. Jika dipilih akan masuk ke submenu customer. Lalu yang berikut ada print 3 keluar untuk menampilkan opsi menu nomor 3, yaitu keluar. Jika dipilih, program akan berhenti atau selesai. Kemudian yang berikut ada pilihan sama dengan input pilih, yaitu untuk meminta input pilihan menu dari user. Input disimpan ke variabel pilihan, selalu bertipe string karena fungsi input mengembalikan string. Lalu yang berikut ada if pilihan sama dengan 1 untuk mengecek apakah user memilih opsi nomor 1. Jika ya, maka user ingin masuk ke menu pembelian. Kemudian yang berikut menu pembelian
Nah, untuk memanggil fungsi menu pembelian, fungsi ini akan menampilkan submenu berisi opsi input data pembelian, tampil data, kembali. Nah, di mana saat user memilih kembali di menu pembelian, maka akan kembali ke menu utama. Lalu yang berikut ada elif pilihan sama dengan nomor 2. Jika ya, maka user ingin masuk ke menu customer. Yang berikut menu customer. Untuk memanggil fungsi menu customer ini, fungsi ini akan menampilkan submenu customer berisi opsi input, tampil, hapus, dan cari kembali. Di mana saat user memilih kembali di menu customer, maka akan kembali ke menu utama. Lalu yang berikut ada elif pilihan sama dengan 3. Nah, di sini untuk mengecek apakah user memilih opsi 3. Jika ya, berarti user ingin keluar dari program. Kemudian print, keluar dari program. Untuk menampilkan pesan bahwa program akan keluar. Sebagai notifikasi terakhir sebelum program berhenti. Lalu break untuk menghentikan perulangan while true. Setelah break, eksekusi akan keluar dari fungsi main menu sehingga program akan selesai. Kemudian else untuk menangani input selain 1, 2, dan 3. Artinya user mengetik pilihan yang tidak valid. Kemudian print pilihan salah. Untuk menampilkan pesan pilihan salah dan memberitahu user bahwa input tidak valid, lalu menu utama akan ditampilkan lagi. Kemudian ada main menu. Untuk memanggil fungsi main menu untuk pertama kali saat program dijalankan. Artinya tanpa baris ini program tidak akan berjalan karena fungsi hanya didefinisikan belum dipanggil. Begitu dipanggil, menu utama akan langsung tampil. Lanjut, di sini saya akan nge-run programnya. Untuk tampilan menu utama, yaitu yang pertama ada menu pembelian, menu customer, dan keluar. Ini saya akan memilih nomor 1, menu pembelian. Kemudian memasukkan data pembelian, nomor KTP diisi dengan nama, Hendro, merek Honda, tipe, date, tahun 2018. Harganya 20 juta, contoh aja. Kemudian saya akan memasukkan data pembelian satu lagi, pasti merek Yamaha, tipe Suzuki, tahun 2023, harga 24 juta, contoh saja. Lalu saya akan menampilkan semua data pembelian, itu ada Hendro dan Gusti. Kemudian menu customer, saya akan memasukkan data customer, nomor KTP diisi dengan angka, itu 1, 2, 3, 4, 5, nama Hendro, alamat Nginden, Surabaya. Kemudian jenis kelamin laki-laki, simpan ya. Kemudian saya akan memasukkan data customer lagi, 54321, nama Gusti, alamat Mojokerto, jenis kelamin laki-laki. Saya akan memasukkan satu lagi. Kemudian saya akan menampilkan semua data customer.
ada Hendro dan Gusti. Kemudian saya akan mencoba hapus salah satu, itu 54321. Data berhasil dihapus. Kemudian saya akan mencari customer sesuai nomor KTP, yaitu ditemukan Hendro Nginden Surabaya, jenis kelamin laki-laki. Lalu saya akan mencari pembelian customer sesuai nomor KTP, masukkan nomor KTP. Nah, sini untuk nomor KTP-nya 12345, namanya Hendro, alamat Nginden Surabaya, merek Honda, IP Beat, tahun 2018, dan harga 20 juta. Filenya ada di sini. File pembelian, lalu file customer,